Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah hari ini kita bersua kembali, dan pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita pada hadis ke-88, nomor 88 dalam bab 10, yakni bab tentang bersegera untuk melakukan kebaikan. Nah, ini hadis ke-88 ini pengajaran Nabi yang begitu hebat. Untuk itu simak sampai akhir, jangan skip agar manfaat. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sirwa'ah bikasri sin, sir, ya, al-muhmalah wa fathiha, ya, Sirwa'ah, Uqbah bin al-Haris radhiyallahu anhu qala sallaitu wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinati al-asra fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisaihi. Jadi fafaza'an nasu min sur'atihi fakharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Qala zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ayyahbisani fa'amartu biqismatihi. Rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqah fakarihtu an ubayyitahu. Subhanallah, ini ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejaknya. Insyaallah pelan-pelan, ya, pelan-pelan kita bisa mengikutinya. Ini penjelasan, ya, hadis ini dari Abi Sirwa'ah, ya, Uqbah bin al-Haris. Ya, semoga Allah meridainya. Nah, satu hari ia bicara, menyampaikan kepada para sahabat, para murid-muridnya, pada orang-orang yang mendengar pembicaraan dengannya. Beliau menyampaikan, apa kata beliau? Sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-Asra. Jadi waktu itu dia menyampaikan, aku pernah sholat pas di belakang Nabi. Ya, aku sholat pas di belakang Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, di negeri Madinah. Ya, aku sholat di belakang Nabi. Sholat apa? Sholat al-Asra, sholat asar. Fasallama summa qama musri'an. Aku lagi sholat di belakang Nabi, tiba-tiba Nabi selesai sholat, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba langsung bangun, musri'an, buru-buru, amat buru-buru. Fatakhatta riqaban nas, sampai melompati pundak-pundak dari para sahabat, jamaah di belakang. Jadi ini assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung bangun, langsung jalan
dia iniin istilahnya, minggir dulu bentar, minggir. Ah, itu istilahnya gitulah. Permisi. Ya. Kalau orang Makassar tabe, ah istilahnya begitu. Ya. Jadi minta permisi sampai melompati pundak-pundak para sahabat itu saking buru-burunya musri'an. Ya. Ila ba'di hujari nisaihi, menuju ya salah satu kamar dari istrinya. Ya, menuju salah satu kamar dari istri-istrinya itu. Nah, ini kalau kita lihat dari syarah itu nggak ketemu istrinya siapa ini, lagi pas di kamarnya siapa, di rumahnya siapa, ini nggak dijelaskan. Tapi yang pasti bahwa Uqbah ini menjelaskan bahwa Nabi itu buru-buru sekali menuju salah satu rumah dari istrinya. Fafaza'an nasu min sur'atihi. Ya tentu seluruh jamaah kaget dong. Ya fafaza'a, jadi kaget sekali karena Nabi kok buru-buru banget. Biasanya kan Nabi zikir habis selesai sholat, ya. Bahkan kan pernah ada salah satu yang mendapatkan nasihat dari Nabi, kok habis selesai sembahyang langsung habis selesai sholat langsung buru-buru pulang. Ya. Kan ada itu. Ternyata dia berbagi sarung dengan istrinya. Nah, akhirnya minta doa sama Nabi. Sama Nabi, jangan, nggak usah. Tapi tetap dia minta doa. Nanti kalau kamu kaya, kamu susah. Tetap minta doakan. Akhirnya doakan Nabi, betul jadi kaya. Pas jadi kaya malah sibuk dengan urusan kambing-kambingnya itu, ternaknya. Tetap juga, bisa selesai sembahyang, sholat, tetap caw. Allahumma lantas jalan. Enggak Allahumma lantas salam, tapi Allahumma lantas jalan, langsung berangkat pergi. Nah, karena nggak pernahnya, ya semua orang sahabat kaget. Loh, kok begini ya Nabi? Ya. Fafaza'an nasu min sur'atihi. Jadi semua jamaah saat itu kaget. Kok Nabi buru-buru? Fakharaja alaihim. Selesai dari Nabi sudah sudah dari rumah istrinya itu, salah satu dari istrinya, lalu Nabi kembali keluar dan kembali bersama-sama dengan jamaah. Fara'a, lalu Nabi melihat annahum, yakni bahwa seluruh jamaah saat itu qad ajibu min sur'atihi, pada heran, ya, heran dengan buru-burunya Nabi. Ya. Jadi setelah Nabi balik lagi, ya, Nabi ngeliatin ini orang-orang, kenapa kok pada heran-heran semua ya, gitu ya. Mukanya kok muka-muka aneh gitu loh. Ya aneh lah, karena nggak pernahnya Nabi kayak gitu. Jadi Nabi ngeliat, nah, aduh kenapa ini? Lalu akhirnya Nabi ngasih tahu, zakartu syai'an min tibrin indana. Aku teringat ada sesuatu dari beberapa emas lah ya, potongan emas yang ada padaku. Jadi ketika sholat, ya mungkin Nabi itu kurang nyaman, ya, dan teringat ada emas di rumahnya itu, masih ada emas. Fakarih itu ayah bisa nih, dan aku amat nggak suka kalau ada harta itu, ya, yang masih tertahan di rumahku. Karena Nabi itu orangnya kan senang langsung sedekahin gitu. Ya. Fa'amartu biqismatihi, lalu aku perintahkan istriku, tolong nih bagi harta ini, emas ini. Aku nggak mau. Jadi ada beberapa emas simpanan Nabi, dan ketika sholat beliau, dan saya yakin ini petunjuk, yakin bukan kalau dalam psikologi bacaan ini seolah-olah Nabi tidak merasakan nikmat dalam sholatnya karena teringat. Tapi saya yakin bahwa ini adalah penjelasan, pengingat yang alarmnya ada dari malaikat yang mengingatkan kepada Nabi bahwa Nabi seharusnya tidak menyimpan harta, ya, dan kemudian
harta itu dibagi. Karena kebaikan sesungguhnya adalah yang dirasakan oleh orang banyak, bukan yang dirasakan oleh personal. Saya yakin itu. Dan ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi sedang sholat, saya amat yakin. Nah, oleh karenanya, karena ada teguran dalam sholat itu, yang kita nggak tahu seperti apa, Nabi lalu kemudian amat buru-buru selesai salam. Ya, lalu kemudian dia mengingatkan istrinya, tolong bagi nih emas-emas ini. Karena nggak mungkin ada emas yang baru sampai di rumah Nabi lalu ingin dibagi. Saya yakin itu ada emas yang telah tersimpan. Dan karena mungkin tersimpan dan itu bisa menggoda pikiran menjadi istrinya ya, menggoda istrinya untuk menjadi berpikir amat duniawi, ya. Maka lalu kemudian itu diingatkan kepada Nabi dan Nabi kemudian memerintahkan istrinya tolong bagi. Karena ada istilah di sini kata-katanya fa'amartu, maka aku perintahkan. Siapa yang diperintahkan? Istrinya tadi. Untuk biqismatihi, agar membagi harta emas-emas yang tersimpan tadi. Rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat lain itu disebutkan bahwa kalau tadi zakartu syai'an min tibrin indana, ya, aku teringat ada sesuatu dari potongan emas, ya, beberapa emas di rumahku, ya, bersama kami. Kalau dalam riwayat yang kedua ini adalah kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqah, ya, bahwa ada yang tertinggal di rumah, ya, aku meninggalkan, ada yang tertinggal di rumahku itu tibran, ya, beberapa emas, potongan emas, ya, yang itu hendak aku sedekahkan, yang hendak ingin aku sedekahkan, ada di rumahku. Jadi ada emas yang memang sudah disiapkan untuk disedekahkan. Fakarih itu an ubayitahu, dan aku takut kalau nanti emas itu lupa, akhirnya dia masih apa istilahnya itu, masih tersimpan di dalam rumah. Nah, aku nggak mau kejadian seperti itu, bahasanya seperti itu ya. Jadi aku nggak mau kejadian ada di rumahku masih tersimpan harta-harta ini, maka aku ingin semuanya bagikan. Dibagikan seluruhnya kepada orang banyak. Nah, kenapa Nabi tidak ingin tersimpan lama sampai bayi tahu itu istilahnya itu sampai nginep, ya, sampai beberapa hari? Karena prinsip, ingat ya, kita pernah ngaji yang dahulu ya, bahwa para nabi itu adalah sosok yang paling berat cobaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cobaan paling berat itu tidak akan pernah dirasakan oleh umat-umat para nabi. Dan cobaan termasuk kepada Nabi Muhammad, salah satunya adalah cobaan untuk tidak memiliki harta. Ya, harta ada tapi seadanya. Dan kita pernah mendengarkan begitu banyak kisah bahwa Nabi itu pernah sholat, ya, di belakangnya ada Umar, lalu Umar dengar kok ada bunyi-bunyi si perutnya itu keruduk gitu ya. Lalu ditanya, ya, ini kok bisa kejadian kepada salah satu istrinya, ya, ternyata Nabi sudah nggak ada apa-apa dalam rumah, jadi Nabi puasa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita ini termasuk orang-orang yang makan sampai kenyang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jauh sekali ya kita dengan Rasul. Ya, ya, karena begitu cobaan kepada Nabi itu, ya, memang lebih berat pada para nabi, termasuk pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau yang pernah melihat di museum rumah Nabi itu, ya, di Masjid Nabawi itu, terus ke pintu berapa saya lupa, itu ada salah satu museum itu ditunjukkan seperti apa keadaan Nabi dan sebagainya, ya. Subhanallah, kalau kita melihat beberapa contoh-contoh kasur Nabi itu, ya Allah,
Ya, pelepah kurma. Jadi ketika beliau bangun tuh ngecap semua di belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jauh sekali kita ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, isfa' lana, isfa' lana. Nah, sahabat ngaji narasi online. Ini Nabi mengajarkan ya bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita pegang saat ini itu sesungguhnya milik Allah seluruhnya, milik Allah. Bolehkah kita untuk menikmatinya? Boleh. Yang dilarang itu adalah menguasai secara penuh, sehingga dia lupa ada orang-orang yang perlu dibagi dari harta yang Allah titipkan padanya. Nah, kebaikan itu tidak boleh ditahan. Bahkan oleh istri atau suami, silakan untuk ngobrol. Misalnya istri ngobrol, "Mas, ngapain kita nyimpen-nyimpen harta? Mari yuk kita sedekahkan, sedekahkan." Ngomong sama istrinya, "Mah, mama, ayo sama-sama kita sedekahkan. Ngapain ngumpulin tas banyak-banyak, sepatu banyak-banyak, gitu, baju banyak-banyak. Yang semuanya itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pakaian, ada tas, sepatu dan lain sebagainya yang tidak digunakan sedikit pun, tersimpan." Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sahabat ngaji narasi online, kalau Nabi sudah mainannya emas, ya mungkin kita bukan mainannya emas, kecil-kecil, tapi jadikan itulah sebagai bahan kebaikan kita untuk berbagi kepada sesama. Maka saya jujur ya amat tersentuh dengan gerakan-gerakan sedekah. Ya, ada gerakan sedekah di hari Jumat, gerakan berbagi, ya bahkan di Muharram, betul amat bangga. Tapi ibadah sir, sebagaimana sudah kita kaji ya dalam hadis-hadis sebelumnya, hendaknya betul-betul menjadi sir. Ibadah rahasia hendaknya betul-betul menjadi rahasia. Hanya dirinya dengan Allah dan orang yang, bahkan orang yang kita beri pun kadang-kadang tidak boleh tahu kalau kita yang memberi. Ya, karena ibadah sir itu lebih nikmat ketimbang ibadah yang dipampangkan, ditunjukkan, bahkan pakai live. "Hai guys, alhamdulillah hari ini aku sedekah guys." Nggak ada fungsi, nggak ada sama sekali nilai kebaikan sepertinya. Ya, mari kita ingatkan diri kita sama-sama. Kita yang selalu kerja, Senin bahkan ada yang 7 hari kerja, setiap harinya kerja, ada yang 6 hari kerja, ada yang 5 hari kerja, semua mengumpulkan harta dengan istilah demi anak istri, demi rumah tangga. Ya, itu adalah istilah-istilah yang biasa kita dengar. Ya, tapi jangan lupa bahwa ada di luar istri dan anak-anak kita yang juga berhak dengan harta kita. Insyaallah nanti ada kajian setelah ini, kapan afdolnya sedekah itu sesungguhnya. Ya, mari sama-sama dan kalau tidak mau memberi kepada seseorang itu, jangan ucapkan kata-kata yang tidak baik. Diam saja cukup, atau katakan mohon maaf, tidak dulu. Ya, karena mungkin ada keperluan lain, mungkin tidak saat ini, ada nanti yang bisa diberikan. Karena dalam Quran itu jelas ya, lis-sa'ili wal mahrum, bahwa harta itu yang kita miliki juga berhak untuk kita berikan. Pertama, apakah kepada orang yang sa'il, orang yang meminta, atau juga pada al-mahrum, orang yang memang tidak mau meminta, tapi sebenarnya dia berhak untuk menerima itu. Malu dia meminta, kita yang harus datang memberikan. Jadi silahkan itu menjadi bahan. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena Allah menjelaskan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bahwa telah terjadi ya transaksi bisnis yang jelas antara Allah dengan kita. Ya. Allah membawa, ya ini barter, Allah membawa surga, dan kita membawa diri, jiwa kita, dan harta kita. Ya, kita membawa diri, jiwa kita hadapkan kepada Allah, Allah membawa surga. Nah, terjadilah transaksi.
Terjadilah jual beli. Anda mau dapat surga, berikan jiwa dan hartamu. Kalau kita mau dapat surga, kita serahkan kepada Allah jiwa dan harta kita. Semuanya itu. Ya, perlu dinikmati, kita nikmati. Karena itulah hak kita di dunia. Yang tidak boleh lupa. Maka Nabi di sini mengingatkan, zakartu syai'an, aku teringat. Ya, kuntu khallaftu, aku teringat ada yang tertinggal di rumah. Jadi semua ada yang bisa kita nikmati dan ada yang juga perlu dibagi. Ya, bahkan zakat pun itu kan hanya beberapa kecil dari harta yang kita miliki. Zakat itu yang wajib. Yang sedekah silahkan. Memilih boleh. Ketika sudah terlalu banyak orang yang membagi uangnya ke sana, dia kemudian berkata, oh mungkin saya tidak ke sana, saya akan membagi pada yang lain. Silahkan, nggak ada masalah. Itu pilihan dan itu sifatnya sir. Sifatnya sir. Ya. Kapan kita boleh membuka untuk menyebutkan itu, untuk menggerakkan? Boleh itu. Misalnya ngelis nama. Ini nggak ada yang bergerak nih. Padahal sudah kejadian, tulis. Saya segini. Ini. Itu untuk menggerakkan semua yang lain untuk ikut bergerak. Itu tidak masalah. Ya, karena niatnya bukan untuk riya, tapi niatnya untuk menggerakkan sesama agar memberi. Tapi tidak mencantumkan diri di sana, itu juga haknya. Karena dia tahu mungkin ada yang lebih berhak untuk dia berikan, dan dia tahu orang itu. Karena yang berhak untuk mendapatkan lebih dahulu adalah alal aqrabin, orang yang lebih dekat dengan dia. Nah, orang yang lebih dekat dengannya itu yang lebih berhak untuk menerima bagian dari harta kita tersebut, sebagian dari harta kita. Saya kira itu, sahabat ngaji narasi online. Pada hadis ke-88 ini menjadi pengingat kepada kita semua, jangan numpuk-numpuk harta. Ya, orang yang numpuk-numpuk harta, ya betul hartanya banyak, kelihatan megah, ya, tapi di mata Allah amatlah kecil. Karena yang dibutuhkan itu adalah pandangan mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah memberi, jangan diingat. Ya, nggak perlu lagi mengingat-ingat. Bahkan sampai ngingetin orang, kamu ini hidup karena saya loh. Kamu itu bisa sekolah itu karena saya yang nyedekahin. Kalau nggak saya sedekahin nggak bisa sekolah kamu. Nggak jadi pahala itu. Allah. Ini masjid ini AC-nya ini kalau bukan saya yang ngasih semua ini nggak ada ini. Kalian tuh bisa sembahyang sholat enak semua pakai AC itu karena saya itu AC-nya nggak jadi pahala itu. Ya, karena Nabi mengingatkan itu bahwa salah satu yang nggak jadi nilai baik itu adalah zikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqbilat amruddat. Ya, mengingat-ingat amalan baik yang sudah dia lakukan, padahal dia nggak pernah tahu apakah amal baik tersebut diterima atau tidak oleh Allah. Ya, dan nisyanuz dzunubil madiyah, ya, wa hiya 'indallahi mahfuzah. Lupa dosa yang sudah dia lakukan, padahal dosa tersebut senantiasa tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan ya. Ya, jangan terjadi seperti itu. Ya, mengingat kebaikan, lupa akan dosa. Yang perlu adalah ingat dosa, lupakan kebaikan. Lupakan kebaikan. Apakah kebaikan itu lewat mulut, tangan, perbuatan, lupakan semua. Nah, sahabat ngaji narasi online, saya kira itu kajian kita. Insya Allah nanti kita lanjut di hadis ke-89 ya. Insya Allah nanti 89 dan itu berkesinambungan dengan hadis ke-90 insyaallah nanti kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdinas subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Waffaqna Allah jami'a lima yuhibbu wa yardah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.